Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musardat dengan NIM 23109524. Pada kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan latihan soal dari bab 3 medan elektromagnetika dengan topik kerapatan flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Eh, untuk soal pertama, sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan permukaan bola dengan jari termometer yang berpusat di titik 1,2. Nah, jadi jawabannya karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka pi sama dengan Q sama dengan 15 kali pi sama dengan 47,12 nanocoulomb. Lalu pertanyaan B adalah bidang atas atau Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi sesuai dengan sumbu koordinat. Jadi karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas adalah sebesar muatan dibagi banyak sisi kubus, yaitu pi sama dengan Q per N sama dengan 15 pi per 6 sama dengan 7,854 nanocoulomb. Lalu yang C adalah bagian dari tabung lingkaran dengan rho sama dengan 5, dengan Z sama dengan Z besar sama 0. Karena muatan yang berada pada tabung lingkaran ada 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak diterapkan, jadi tinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran ada besar muatan dibagi 2, yaitu pi sama dengan Q per 2 sama dengan 15 pi bagi 2, yaitu 23,562 nanocoulomb. Lalu soal yang kedua, cari nilai D pada P 3,4,5 dalam medan A muatan titik 0,2 nanocoulomb di titik asal. Cara mencari adalah D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 5 bagi 4 kali pi kali akar 50 kuadrat. Didapatkan hasilnya 3,318,31 pikocoulomb per meter. Lalu untuk yang B, muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Dengan rumus D sama dengan rho L per 2 pi rho sama dengan 30 kali 10 pangkat min 9 per 2 kali pi kali akar 25. Didapatkan hasilnya 954,93 pikocoulomb per meter. Lalu untuk yang C, muatan permukaan 0,07 pi Newton coulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Dengan rumus D sama dengan rho S per rho sama dengan 0,07 pi kali 10 pangkat min 9 per 5 kurang 3 sama dengan 10 109,95 pikometer per pikocoulomb per meter. Lalu untuk soal ketiga, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai P sama dengan 4,5, Z sama dengan plus minus 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya ada sebagai berikut. Dengan A, muatan titik 2 kolom pada sumbu X sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Cara menjawab adalah C sama dengan integral tertutup dari D kali ds sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18 kolom. Untuk yang B adalah muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 X kolom per meter. Cara mencarinya adalah C total sama dengan integral tertutup DDS sama dengan Q kali T. Q kali T sama dengan Q kali L sama dengan rho L kali DL. Yaitu integral dari min 4,5 kali 4,5 2 kali cos 0,1 X dx. Didapatkan hasilnya 17,4 kolom. Lalu untuk soal yang keempat adalah carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan AR per R kuadrat. Cara menjawab adalah Q sama dengan integral AR per R kuadrat ds sama dengan S per R kuadrat AR sama dengan 4 pi R kuadrat per R kuadrat AR. Sama dengan 4 pi kali 2 kuadrat per 2 kuadrat, dapatkan hasilnya 12,57 kolom. Lalu yang B, D-nya sama dengan AR per R. Dengan cara yang sama, yaitu Q sama dengan integral AR per R. Dapatkan 4 kali pi kali 2 kuadrat per 2 sama dengan 25,13 kolom.
Lalu untuk yang C, Q sama dengan integral sin theta per R AR tambah cos theta ln R per R A theta dr d theta. Integral sama dengan integral sin theta per R AR dr tambah integral cos theta ln R per R AR A theta sama dengan sin theta ln R plus ln R per R sin theta sama dengan sin theta n ln R kali 1 plus per R sama dengan 19,743 kolom. Lalu untuk soal yang kelima, permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, 30, dan 6 mikrokolom per meter kuadrat. Carilah D pada R dengan A 1 meter. Karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0, yang mana D sama dengan 0. Lalu yang B, R sama dengan 3 meter. Karena hanya bola ya, dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Dengan D sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 per 2 kali 2 kuadrat per 3 kuadrat. Sama dengan 44,444 kolom mikrokolom per meter kuadrat. Lalu untuk yang C, nilai R-nya sama dengan 5 meter. Karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat dan min 30 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Jadi D1 sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16. Lalu D2 sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 kali 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan min 19,2. Jadi D total sama dengan 16 tambah minus 19,2 sama dengan min 3,2. Dapatkan D total sama dengan negatif mutlak dari min 3,2 yaitu 3,2 mikrokolom per meter kuadrat. Lalu untuk yang D, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Dengan mencari D1, D2, dan D3 dan menambahkannya, dapatkan D total sama dengan 2,125 mikrokolom per meter kuadrat. Lalu untuk soal yang keenam, misalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1 AX tambah 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY dikurang 100 X kuadrat YZ per X Z kuadrat tambah 1 AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari 1 mikrokolom dan berpusat di A 5,8,1 dan B 0,10,2. Diketahui R sama dengan 1 mikrokolom, permukaan bola volumenya adalah P sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3, 4 per 3 pi R kali R pangkat min 6 pangkat 3. Didapatkan volume bola sama dengan 4,18 kali 10 pangkat min 18. Lalu untuk yang A pada titik P 5,8,1. Q sama dengan do dx per do x tambah do y per do y, do dy per dy tambah do dz per dz kali delta V. Dia masukkan nilai dx, d, dan dz, didapatkan 100 y per z kuadrat tambah 1 tambah 0 tambah do min 100 x kuadrat yz per z pangkat 4 tambah 2z kuadrat tambah 1 per do z kali delta V. Didapatkan hasilnya Q sama dengan 100 Y per Z kuadrat tambah 1 tambah min 100 X kuadrat Y kali Z pangkat 4 plus 2 Z kuadrat tambah 1 dikurang 4 Z pangkat 3 tambah 4 Z kali min 100 X kuadrat YZ per Z pangkat 4 tambah 2 Z kuadrat tambah 1 kuadrat kali delta V. Untuk titik P 5,8,1 Q sama dengan dan caranya masukkan angka titik P, didapatkan hasilnya Q sama dengan 400 tambah 5000 kali 4,18 kali 10 pangkat min 18. Didapatkan Q sama dengan 2,26 kali 10 pangkat min 14 kolom. Lalu untuk yang B pada titik 0,10,2. Dengan cara yang sama didapatkan Q sama dengan 8,36 kali 27 kali 10 pangkat min 14 kolom. Lalu untuk soal nomor 7, hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang dilakukan. Untuk soal A, D sama dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2 AX tambah 3X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat AY tambah 2X kuadrat Y kuadrat Z AZ pada titik PA 1,2,3.
Cara mencari divergensi adalah eh, divergensi D sama dengan AX kali 2 per 2X tambah AY kali 2 per 2Y tambah AZ kali 2 per 2Z dikali 4X pangkat 3 Y pangkat 3 X Z kuadrat AX tambah 3X pangkat 4 Z kuadrat AY tambah 2X kuadrat Y kuadrat Z Z dapatkan 2 per 2X 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z kuadrat tambah 2 per 2Y 3X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat tambah 2 per 2 Z 2X kuadrat Y kuadrat Z didapatkan hasilnya sama dengan 12 X pangkat 3 Y pangkat 3 Z kuadrat tambah 6X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat tambah 2X kuadrat Y kuadrat didapatkan hasilnya 988. Lalu untuk yang B, D sama dengan Z sin Pi A rho tambah Z cos Pi A Pi tambah rho sin Pi A Z. Divergensi D sama dengan sepero do per do rho kali D rho tambah sepero do per do Pi kali kali dp tambah 2 per 2z kali dz. Kita memasukkan nilai do rho dan do z, do pi do rho dan do z. Dapatkan divergensi D sama dengan sepero z sin pi tambah sepero z sin pi sama dengan setengah 3 kali 3 kali 90 kurang setengah kali 3 kali 90. Dapatkan divergensi D ya sama dengan 0. Lalu untuk yang C, divergensi D sama dengan separat kuadrat do per do rho do r kali r kuadrat dr tambah seper r sin theta do per do theta kali sin theta do d theta tambah seper r sin theta do per do theta kali d theta. Dan masukkan nilainya dapat sama dengan seper r kuadrat sin theta tambah seper r sin theta kali cos 2 theta ln r sama dengan seperempat sin 90 tambah seper 2 sin 90 kali cos 90 ln 2 sama dengan 0,25 tambah 0,5 kurang 1 kali 0,6. Sama dapatkan hasil akhirnya divergensi D sama dengan 0,45. Lalu untuk soal yang ke-8, tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. Untuk soal A, D sama dengan rho pangkat 4X kali rho pangkat min 5Y kali rho min pangkat min 2X kali 2AX kurang 2,5 AY kurang AZ. Cara mencarinya adalah mencari divergensi dari D. Didapatkan divergensi D sama dengan 8 rho 4 pangkat X, rho pangkat min 5Y, rho pangkat min 2X tambah 12,5 kali rho pangkat 4X kali rho pangkat min 5Y kali rho pangkat min 2X tambah 2 rho pangkat 4X kali rho pangkat min 5Y kali rho pangkat min 2X min 2Z. Dapatkan divergensi D sama dengan 22,5 rho pangkat 4X, rho pangkat min 5Y, rho pangkat min 2X min 2Z. Lalu untuk bagian B, D sama dengan rho pangkat min 2Z kali 2 rho pi A rho plus rho A pi kurang 2 rho kuadrat pi AZ. Jangan masukkan nilainya, dapatkan divergensi D sama dengan seper kali 4 rho pi E pangkat min 2Z tambah seper rho kali 0 tambah 4 rho R kuadrat pi E pangkat min 2 pi sama dengan 4 pi E min 2 pangkat min 2Z plus 4 rho kuadrat pi E pangkat min 2Z. Dapatkan hasil akhirnya divergensi D sama dengan 4 pi E pangkat min 2Z kali rho kuadrat plus 1. Lalu untuk yang C, D sama dengan 2R sin theta sin pi AR tambah seper R plus R kali cos theta cos pi A theta tambah seper R plus R cos theta A pi. Dengan cara yang sama didapatkan D sama dengan 2 sin theta sin pi tambah seper R plus R sin theta kali sin pi tambah seper R plus R sin pi. Nanti didapatkan hasilnya D sama dengan 2R tambah R kuadrat plus 1 per R sin theta kali sin pi tambah R kuadrat plus 1 per R kali sin pi. Dan disarankan menjadi 2 sin theta sin pi kali 2 kurang 1 R per R kuadrat. Lalu untuk mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.